Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhaila. Di sini saya selaku moderator dalam fokus grup discussion dengan judul Hybrid Learning merupakan solusi di era pandemi. Di FGD kali ini saya akan berdiskusi dengan 10 pertanyaan bersama 5 peserta. Yang pertama di sini ada Mega Sabrina, yang kedua ada Sania, tiga ada Raja Priscila Lempas, dan terakhir ada Nikita Iriani Taneo. Baik, kita mulai saja pertanyaan pertama. Apakah hybrid learning ini efektif dalam pelaksanaannya? Pertanyaan ini ditujukan untuk Mega dan Sania. Silakan untuk Mega. Iya, terima kasih kepada Saudari Isni. Menurut saya pelaksanaan dalam hybrid learning ini menurut saya sudah cukup efektif ya, karena di masa pandemi ini kita membutuhkan kita tidak bisa bertemu banyak orang, tetapi kita sebagai mahasiswa juga butuh untuk bertemu, berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan dosen. Jadi menurut saya hybrid learning ini sudah efektif ya dalam pelaksanaannya gitu. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Sania. Baik, menurut saya sangat efektif ya. Karena untuk meningkatkan prestasi apa sih mahasiswa atau baik peserta didik gitu ya, serta keterlibatan siswa dan pandangan positif tentang pembelajaran. Jadi menurut saya sangat efektif sih pembelajaran menggunakan sistem hybrid learning. Terima kasih. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Apa saja menurut Anda kendala dalam pelaksanaan hybrid learning ini? Pertanyaan ini ditujukan untuk Saudara Rachel dan Nikita. Silakan untuk Saudara Rachel. Menurut saya, salah satu kendala yang dihadapi dalam sistem hybrid learning ini, ya mahasiswa nggak bisa ikut, semuanya nggak bisa ikut kuliah offline kan, karena kan mereka ada yang tinggal di luar kota juga gitu. Jadi dosen sama mahasiswa tuh sama-sama nggak bisa interaktif yang benar-benar fokus gitu loh. Jadi itu sih salah satu kendalanya menurut saya. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Nikita. Ya, menurut saya kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan hybrid learning yaitu lagi-lagi karena koneksi internet ya, yang setiap harinya tuh nggak selalu stabil. Jadi adanya kendala-kendala dalam setiap perkuliahan secara online gitu, dan kita jadi nggak ketemu, nggak interaksi secara langsung, kita nggak bisa diskusi secara langsung juga. Jadi itu sih kendala yang menurut saya rasakan. Terima kasih. Baik, kita lanjut saja pertanyaan berikutnya. Bagaimana penerimaan materi pembelajaran pada mahasiswa saat hybrid learning ini? Pertanyaan ini ditujukan untuk Saudara Mega dan Rachel. Dipersilakan untuk Saudara Mega. Ya, bagaimana penerimaan pembelajaran oleh mahasiswa ya, menurut saya sudah cukup baik ya saat hybrid learning ini, karena kita juga saat kita tatap muka seperti itu, kita bisa bertanya langsung pada dosen, kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman kita yang lain gitu. Jadi menurut saya penerimaannya sudah cukup baik ya gitu saat hybrid learning. Terima kasih. Untuk Saudara Rachel. Menurut saya kurang lebih sama seperti Mega. Jadi dengan adanya hybrid learning ini kita bisa bertanya gitu dengan teman-teman kita bisa bikin grup, bertanya terus kemudian bertanya juga kepada dosen. Dan kalau misalnya dari tatap muka kan dari hybrid learning kan tatap muka sama online. Kalau dari online kan kita juga masih bisa lewat e-learning gitu, dari modul dari sana semua. Jadi sejauh ini menurut saya aman sih pembelajaran materinya yang diberikan. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana penerapan hybrid learning ini? Apakah efektif? Pertanyaan ini ditujukan untuk Saudari Nikita dan Saudari Mega. Baik, menurut saya penerapan hybrid learning yang paling efektif yaitu efektif ya hybrid learning ini. Tapi menurut saya ada
adanya penerapan sistem yang disebut rotasi. Itu jauh lebih efektif. Jadi 50%-nya tatap muka, bertemu secara langsung, dan 50%-nya lagi secara online. Dan itu menurut saya sesuatu yang efektif untuk kita bisa terapin selama masa pandemi ini sih. Itu aja, terima kasih. Untuk Saudari Mega, Iya, menurut saya juga setuju ya dengan saudari Nikita tadi 50%, 50%. Jadi menurut saya yang efektif itu misalnya dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya. Jadi misalnya 1 minggu pertama itu online full, lalu minggu kedua nanti tatap muka, minggu ketiga nanti online lagi, dan minggu keempat tatap muka lagi. Jadi seperti itu terus selama setahun. baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja nih manfaat pelaksanaan hybrid learning? Pertanyaan ini ditujukan untuk Sania dan Rachel. Baik, menurut saya manfaat dari sistem perkuliahan hybrid learning ini banyak ya. Yang pertama kan kita bisa merasakan yang namanya perkuliahan dengan tatap muka langsung gitu, dengan bertemu dengan teman-teman, dengan dosen kayak gitu. Terus yang kedua, ya, kita bisa kayak bagi waktu kita gitu buat bisa lama di rumah. Dengan ada hybrid learning ini kan sistem selang-seling gitu ya. Jadi kita bisa kuliah online dengan kita bisa bisa lebih lama di dalam rumah gitu, dan juga kita bisa juga keluar rumah gitu. Gitu sih menurut saya manfaatnya. Terima kasih. Pada Saudari Rachel, Menurut saya juga sependapat sama Sania dengan manfaat yang hybrid learning ini. Kita bisa ketemu dengan teman-teman kita di kampus, kita bisa ketemu juga dengan lingkungan sekitar, ada juga dosen, dan juga kalau misalnya hybrid ini kan juga selang-seling, jadi kita bisa di mana aja sih kalau misalnya mau kuliah tuh misalnya di kafe atau di manapun sih, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menerapkan metode hybrid learning ini? Pertanyaan ini ditujukan untuk Mega dan Nikita. Pada Mega dipersilakan. Oke, menurut saya ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan saat penerapan model hybrid learning ini. Pertama, mungkin penyesuaian itu tadi, karena kita yang tadinya full online, lalu kita harus melakukan hybrid learning ini, jadi banyak penyesuaian yang harus kita lakukan gitu. Jadi menurut saya itu sih. Baik, kepada Saudari Nikita. Baik, menurut saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Mega. Jadi perlunya penyesuaian antara perkuliahan secara online dan offline. Itu sih, itu aja. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apa kesan Anda setelah menjalani hybrid learning? Kepada Saudara Rachel. Kesan saya menjalani hybrid learning ini senang karena diadakannya kuliah hybrid ini kan momen yang ditunggu-tunggu gitu kan. Karena kita selama 2 tahun nih cuma duduk-duduk doang, maksudnya lihat laptop aja gitu. Jadi senang sih sama sistem yang baru ini. Kepada Saudara Sania. Kesan ya, kesan saya sih sama ya. Pastinya kita semua juga senang ya kalau misalnya di sistem hybrid learning ini dilaksanakan gitu kan. Secara kan kita bisa adanya peluang gitu ya buat bersosialisasi gitu dengan teman kita gitu, atau kita bisa bertatap langsung dengan dosen tanpa harus WA gitu. Itu sih menurut saya. Tapi hybrid learning ini kan sistemnya selang-seling gitu ya. Jadi
Gimana ya? Gitu sih, senang sih menurut saya. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda dalam hybrid learning ini perlukah melakukan perubahan gaya belajar dan mengajar? Kepada saudara Mega dan Nikita, dipersilakan. Iya, menurut saya perlu ya dilakukan perubahan gaya belajar begitu ya, karena kita tahu saat online gitu, jadi kita informasi yang kita dapatkan tuh lebih mudah gitu, karena kita bisa buka laptop, bisa buka Google, bisa baca jurnal, artikel dan semacamnya gitu. Dan ketika offline gitu, tatap muka gitu, kita punya keterbatasan hanya sekadar penjelasan dosen saja gitu, yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi menurut saya perlu ya gitu. Terima Kepada saudara Nikita. Ya, menurut saya juga saya setuju dengan Saudari Mega, perubahan gaya belajar itu sangat diperlukan. Balik lagi untuk menciptakan penyesuaian antara online dan offline. Mungkin ketika online kita bisa banyak buka website, blog, artikel modul yang kita terima dari dosen. Nah, ketika kuliah secara offline kita bisa ambil kesempatan itu untuk bisa diskusi bareng nih sama dosen. Udah gitu, kita juga bisa diskusi bareng teman-teman sekelompok kita. Jadi, balik lagi perubahan gaya belajar sangat diperlukan dan disesuaikan dengan offline maupun online. Baik, itu aja. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hybrid learning bisa menjadi solusi efektif di era pandemi menuju endemi ini? Saudara Rachel dan Sania, dipersilakan. Kalau menurut saya bisa jadi solusi efektif karena dengan adanya hybrid learning ini, misalnya kalau di pelajaran kan kita bisa jadi lebih fleksibel ya. Soalnya kan dosen sama mahasiswa sama-sama bisa menentukan nih materi mana yang bisa diajarkan gitu. Maksudnya bisa berdiskusi juga dan mahasiswa juga lebih paham akan materi dari yang dosen berikan gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, pertanyaan kepada saudara Sania. Menurut saya benar sih bisa menjadi solusi efektif karena kan benar yang dikatakan oleh saudari Rachel ya. Iya benar. Gimana ya? Jadi dengan adanya sistem perkuliahan hybrid learning ini, yang dimana kita kan tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa lagi ya, kita kan merasakan gitu yang namanya selang-seling gitu. Ada yang namanya kita bertemu langsung dengan dosen kayak gitu. Ada saatnya kita bertemu tatap maya dengan dosen kayak gitu sih. Cukup efektif sih menurut saya. Tidak semuanya harus online juga gitu, ada offline-nya juga. Menurut saya efektif, solusi efektif buat di era ini. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada keluh kesah yang ingin Anda sampaikan selama perkuliahan daring ini kepada saudara Nikita dan Sania? Dipersilakan, saudara Nikita. Baik, terima kasih. Menurut saya, keluh kesah yang saya ingin sampaikan yaitu apa ya? Kurang stabilnya jaringan yang saya gunakan untuk perkuliahan secara online. Udah gitu penyampaian materi yang cukup sulit untuk diterima karena online juga gitu. Terbatasnya ruang diskusi untuk kita bisa saling bertanya dan menjawab satu sama lain antara dosen dan mahasiswa juga antara teman-teman yang lain. Itu sih keluh kesah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kepada saudara Sania. Menurut saya sih hampir sama ya sama Nikita. Keluh kesah saya sih selama mengikuti perkuliahan hybrid learning ini ya gitu dari jaringan gitu kan, jaringan yang susah kayak gitu. Setidaknya kan kalau misalnya kita
jaringan kita kayak susah gitu, setidaknya dosen gitu harus kayak toleransi gitu dengan para mahasiswanya gitu. Nah, terus juga ada ruang keterbatasan kita buat komunikasi gitu langsung dengan para teman-teman kayak gitu. Itu sih benar. Baik, selesai sudah fokus group discussion kita kali ini. Kesimpulan yang saya dapat ambil adalah hybrid learning ini merupakan metode yang bisa dibilang cukup efektif di era peralihan pandemi menuju endemi, di mana hybrid learning ini memberikan ruang bagi mahasiswa ataupun bagi para dosen untuk melakukan penyesuaian sebelum dilakukannya full tatap muka. Kemudian hybrid learning ini juga bisa sebagai salah satu uji coba terlebih dahulu baik bagi para mahasiswa ataupun bagi dosen. Terima kasih bagi para peserta FGD atas partisipasinya. Saya akhiri FGD kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.